Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu. Iya. Najla Aulia. Najla Aulia, ya, silakan masuk. Silakan duduk. Wah. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ada keperluan apa nanti? Gini Bu, saya kan mau kemari. Saya pengen curhat Bu tentang sekolah sama tentang di rumah. Kan Ibu kemarin bilang kalau saya ada apa-apa cerita sama Ibu. Terima kasih telah datang kemari pada Ibu. Ibu ingin bertanya, Najla tanpa individual seperti apa? Saya belum pernah Bu, saya belum pernah jumpa-jumpa untuk curhat-curhat. Cuma saya dulu pernah waktu SMP saya berkawan sama kawan saya berkawan. Cuma semenjak kawan saya itu udah nggak sama saya lagi, saya sendiri Bu. Jadi saya nggak pernah konseling sama siapapun. Sama Ibu lah saya berbicara gitu. Karena kan Ibu kemarin bilang kalau ada masalah gitu cerita aja sama saya, Ibu bilang gitu kan. Jadi saya pengen cerita Ibu. Najla kelas berapa kalau Ibu? Sekarang Najla ada kelas 2 SMA Bu. Kelas 2 SMA ya. Menjelaskan konseling individual itu seperti apa? Dalam konseling individual itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan asas kenormatifan. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan. Asas keterbukaan itu kita harus terbuka gitu, permasalahannya jelas. Najla nggak perlu takut-takut gitu apa permasalahannya jelas. Najla harus terbuka menceritakan semua apa yang Najla alami saat ini kan. Kemudian asas kerahasiaan itu dalam kegiatan ini kita berdua aja yang tahu dari yang lain. Jadi Najla tidak perlu takut-takut menceritakan permasalahan Najla kepada Ibu. Kemudian ada asas kenormatifan Najla. Asas kenormatifan ini kita saling menghargai gitu dalam peraturan norma-norma tersebut. Jadi minta coba ceritakan sedikit permasalahan Najla. Gini Bu, kemarin selama ini saya kan di sekolah itu diem aja gitu Bu, dari SMP, SMA gitu. Sampai kawan-kawan saya pun juga nggak ada yang ngawanin saya. Terus kadang guru-guru pun suruh saya maju ke depan pun saya nggak pede Bu, karena kayak gini saya Bu. Kalau misalnya saya ke kantin gitu Bu, saya nggak ada kawan gitu. Bukan kayak mana ya Bu, saya pingin gitu ada kawan gitu. Apalagi kalau misalnya saya suruh ke depan gitu guru gitu kan, saya ini Bu gabuk gitu Bu, kayak deg-degan gitu. Terus kayak nggak percaya diri gitu Bu untuk maju ke depan. Terus untuk mau keluar sama kawan-kawan pun saya nggak percaya diri Bu. Itu kayak mana ya Bu solusinya ya Bu, supaya saya tuh nggak takut-takut lagi gitu Bu sama kawan-kawan saya. Terus saya tuh nggak ke ini lagi Bu, nggak misalnya saya disuruh maju ke depan sama guru nggak deg-degan gitu Bu. Kadang saya kalau dia disuruh maju ke depan gitu saya deg-degan Bu, kayak nggak percaya diri gitu aja. Terus solusinya gimana ya Bu supaya saya tuh percaya diri di depan orang gitu Bu. Saya mau curhat itu aja sih Bu. Jadi Najla datang kemari itu menceritakan permasalahan Najla saat ini. Iya. Jadi Najla mau mencari solusi. Iya Bu, dari Ibu. iya Bu, Najla pengen tahu solusinya tuh gimana ya Bu. Kalau misalnya Najla tuh supaya Najla tuh bisa berbaur sama kawan Najla gitu. Misalnya nggak diem aja di dalam kelas, terus kayak nggak tersendiri gitu. Terus Najla pun kalau misalnya disuruh ke depan tuh Najla tuh
pede gitu Bu, nggak deg-degan lagi gitu Bu. Terus nanti kalau misalnya diajak kawan, misalnya di keramaian gitu, Najla tuh pede gitu Bu, nggak kayak mau lah, banyak rame orang gitu Bu. Najla pengen kayak gitu tuh, kayak mana ya Bu solusinya? Karena Najla berpikir juga kan, apa sih aku udah SMA kayak gini, masa kayak gini-gini terus, kayak mana sih aku bisa maju ke depan gitu Bu. Saran ibu sih atau solusi ibu ya, jika teman Najla gitu berkumpul gitu kan, ya Najla datangi aja mereka gitu, datangi mereka ya. Misalnya mereka itu sibuk dengan diri mereka, ya udah Najla datangin, Najla tanya-tanya aja pada mereka gitu. Baru ya itu yang pertama. Yang kedua itu Najla kan kurang rasa percaya diri di depan umum kan, ataupun di depan kelas kan. Saran ibu yaitu Najla berlatih berbicara di depan kaca gitu, berlatih Najla. Contohnya seperti ini, misalnya ada kegiatan gitu kan, kegiatan di sekolah, kegiatan sekolah ya. Misalnya Najla maju ke depan ya Najla menghayal aja gitu, bahwasanya aku tuh bisa gitu di dalam hati Najla gitu ya. Tapi itu tadi kuncinya, Najla harus berlatih berbicara di depan kaca gitu. Yang ketiga itu Najla harus memahami apa yang Najla bawa, nggak perlu Najla hafal gitu yang Najla majukan ke depan gitu. Udah cukup, udah jelas Najla yang solusi yang ibu berikan. Jadi Bu, kalau misalnya Najla mau berbaur sama kawan-kawan sama dalam kelas, berarti Najla harus datangi kawan-kawan Najla dulu lah ya Bu. Iya, Najla datangi gitu. Jadi Najla harus kayak deket gitu ya, kayak tanya-tanyain. Ini apa dibilang zaman sekarang, jadi apa? Iya, SKSD gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi kayak sok kenal sok dekat lah ya sama iya, kawan-kawan gitu Bu. Iya. Supaya ini. Oh gitu ya Bu. Ya SKSD, Najla SKSD aja pada mereka. Misalnya mereka tidak terima, ya udah Najla ya cari juga apa kemauan mereka gitu. Udah Bu, gitu aja sih Bu. Makasih banyak ya Bu solusinya. Sama-sama. Dan Makasih banyak ya Bu solusinya. Bu Najla pulang dulu ya Bu. iya.